Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita di hari ini. Kita akan bahas terkait dengan neraca sesuai dengan SAK etap. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang sangat penting bagi entitas usaha. Sebagaimana kita tahu, di dalam neraca dapat menyajikan laporan-laporan yang berisi tentang posisi keuangan dari entitas tersebut seperti apa. Karena di dalam neraca itu memuat ada harta, kemudian atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas usaha tersebut, kemudian berapa besar hutang yang dimilikinya, kemudian modalnya itu berapa, seperti itu. Sehingga berdasarkan neraca yang disajikan, pihak-pihak yang memang memerlukan atau membutuhkan, terutama juga kalau untuk etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik itu, pihak yang membutuhkan adalah utamanya adalah pihak manajemen perusahaan tersebut. Itu juga dapat melihat atau menilai sebagaimana kondisi keuangan atau posisi keuangan dia pada periode tersebut. Bagi entitas usaha yang kondisinya bagian dari etap tapi yang skalanya masih sangat kecil, misalkan saja untuk perusahaan yang kecil menengah, kalau sudah menengah sudah biasanya sudah memiliki atau sudah terprogram ya untuk terorganisir dengan baik, pembukuannya sudah berjalan dengan baik, sehingga pembuatan laporan neraca ini tidak mengalami kesulitan, dan mereka sendiri banyak yang sudah paham mengenai fungsi dari pembuatan laporan neraca ini untuk entitas usaha mereka sendiri. Sedangkan bagi perusahaan atau entitas usaha yang skalanya masih kecil, ini banyak sekali yang masih belum menyadari ya terkait dengan fungsi atau kegunaan dari membuat atau menyusun laporan neraca ini. Hal ini disebabkan karena pada perusahaan yang entitas usaha yang skalanya masih kecil, mereka terpaku pada hal-hal yang bersifat finansial yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan atau penghasilan yang diperoleh. Misal bagaimana cara melakukan pemasarannya, bagaimana produksi biar produksinya nanti hasil produknya bagus, bagaimana mencari bahan baku biar untuk menekan biaya-biaya yang dibutuhkan sehingga harga jual produknya tidak terlalu mahal, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan lainnya. Karena hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat langsung seperti itu, maka untuk pencatatan, pembukuan, dan pembuatan laporan seringkali bagi perusahaan atau entitas usaha yang skalanya kecil itu jarang dilakukan atau tidak begitu diperhatikan. Selain tidak menyadari dan memahami apa fungsi dan kegunaan dari penyusunan laporan neraca, pada entitas usaha yang skalanya masih kecil juga banyak yang belum memahami bagaimana cara menyusunnya. Bahwa antara aktiva dengan pasiva itu harus balance, harus seimbang, itu banyak yang belum memahami hal tersebut. Berdasarkan hal-hal yang dialami oleh pelaku usaha yang skalanya masih kecil, maka IAI meluncurkan atau menerbitkan SAK etap ini tujuannya adalah agar etap entitas tanpa akuntabilitas publik itu juga dapat menerbitkan laporan keuangan dan ada standarnya biar seragam, dan diharapkan lebih mudah untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Di dalam neraca sesuai dengan SAK etap, penyajiannya di sini penyajian neraca dalam SAK etap memuat klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar. Kemudian di sisi pasifanya memuat klasifikasi terkait dengan kewajiban atau hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga memuat terkait dengan ekuitas atau modal. Baik, kita mulai dari sisi aktiva ya. Di dalam aktiva di sini memuat aset lancar dan maupun aset tetap ya. Aset lancar di sini kalau pada entitas yang skalanya masih kecil, banyak sekali yang belum memahami dan belum bisa melakukan pemilahan mana yang masuk aset lancar maupun mana yang masuk aset tetap. Nah, dalam SAK etap ini untuk aset lancar, entitas mengklasifikasikan
asetnya jika satu, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. Dua, dimiliki untuk diperdagangkan. Jadi masuk untuk diperdagangkan itu bisa dalam bentuk persediaan. Kemudian yang ketiga, diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, jadi dapat direalisasikan, dapat diuangkan atau diubah menjadi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal selama 12 bulan dari setelah akhir periode pelaporan. Dan bisa juga berupa kas ataupun setara kas. Kalau setara kas itu bisa juga dalam bentuk uang kas tapi dalam bentuk lain, misalkan saja dalam bentuk saldo rekening yang ada di dalam bank. Kecuali jika dibatasi penggunaannya untuk pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, misal untuk membayar hutang atau untuk jaga-jaga pembayaran pelunasan hutang dan lain sebagainya. Aset selain hal-hal tersebut maka akan diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar. Sehingga yang masuk dalam aset tidak lancar yang tidak memenuhi kriteria di atas, misalkan saja ada tanah, ada mesin, ada bangunan, kendaraan. Nah, seperti itu masuknya adalah ke dalam aset tidak lancar. Pokoknya kita untuk kategori aset ini kita akan menghitung dan mencatat semua harta kita. Nanti akan kita kelompokkan mana yang masuk aset lancar sesuai klasifikasi tersebut, dan yang lain yang tidak masuk klasifikasi maka akan kita masukkan ke dalam kelompok aset tidak lancar. Baik, sekarang kita masuk pada sisi yang sebelahnya atau sisi yang kedua, karena neraca sekali lagi terdiri dari dua sisi aktiva dan pasiva. Sekarang kita masuk pada sisi aktiva. Di sini aktiva terdiri pasiva. Jadi di dalam posisi pasiva di sini kita akan bahas dulu terkait dengan kewajiban. Kewajiban akan kita klasifikasikan menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi untuk jangka pendek jika satu, diperkirakan akan diselesaikan atau dilunasi dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas. Dua, dimiliki untuk diperdagangkan. Tiga, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya atau maksimal adalah minimal 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, jika ada jenis kewajiban atau hutang yang tidak masuk ke dalam keempat kategori tersebut, maka kita akan kelompokkan pada kelompok yang selanjutnya, namanya adalah kewajiban jangka panjang karena memiliki jangka waktu yang lebih panjang daripada kriteria-kriteria yang sudah diungkapkan di atas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa informasi yang disajikan di dalam neraca itu memuat atau dapat kita begitu melihat neraca dapat kita ketahui satu, aset tetapnya, kemudian berapa jumlah piutang usaha, piutang yang pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan yang dipercepat, jumlah lainnya yang memang tertuang di dalam neraca. Kemudian berapa besar persediaan yang dimiliki, kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi yang lainnya. Selain di dalam neraca, informasi-informasi tersebut juga dapat diperjelas atau dijabarkan lebih lengkap lagi di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini neraca itu data-datanya berupa angka, akan tetapi jika memang membutuhkan atau dibutuhkan data atau penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos yang ada di dalam neraca, maka akan dimasukkan atau akan ditulis di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh untuk klasifikasi aset dan kewajiban ya. Untuk aset lancar ini sesuai SAK etap ya. Untuk aset lancarnya bisa ada kas dan setara kas atau kas dan bank bisa juga. Piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pajak, dan lain sebagainya. Silakan Anda baca. Termasuk untuk sisi pasifanya ada kewajiban yang
kita bedakan atau kita pisahkan untuk kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Bagian kedua yang ada di dalam posisi pasifa adalah ekuitas atau modal. Ekuitas terdiri dari satu modal disetor, tambahan modal disetor. Jadi tambahan modal disetor itu modal awalnya ya, yang ketika entitas usaha mendirikan usaha atau membentuk badan usaha tersebut. Kemudian tambahan modal disetor maka akan ada jika memang ada tambahan modal yang diberikan untuk aktivitas usaha. Saldo laba, pendapatan, dan beban yang langsung diakui ke ekuitas. Entitas yang berbentuk PT juga dapat mengungkapkan jumlah modal dasar saham yang diterbitkan dan disetor, nilai nominal saham maupun perubahan jumlah saham yang beredar juga perlu diungkapkan atau dicantumkan di dalam neraca di bagian ekuitas atau di sisi pasifa. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Jangan lupa nanti setelah ini Anda harus mengerjakan tugas transaksi yang sudah Anda dapatkan dari hasil observasi Anda. Kemudian nanti bisa disusun jurnal dan pada akhirnya sampai ke pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK etap. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.